Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan update eh, kondisi pergerakan harga Bitcoin ya teman-teman. Ini Bitcoin turun sekitar 12% ya teman-teman, 12%. Beberapa orang bilang itu karena Elon Musk 9 jam yang lalu. Ini saat ini adalah jam 3, jam 15 ya. Itu 15 waktu Indonesia Tengah, daerah saya. Ini 9 jam yang lalu Elon Musk nge-tweet lagi, yaitu Tesla and Bitcoin, seperti ini teman-teman ya. Jadi Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin ya. Jadi tidak lagi menerima Bitcoin untuk pembelian Tesla, seperti itu. We are concerned about rapidly increasing of use of fossil fuels for Bitcoin mining and transaction. Jadi istilahnya dia dia itu sangat peduli sekali terhadap penggunaan fossil fuel seperti itu dalam Bitcoin mining, especially coal, which has the worst emission of any fuel. Oke. Jadi ya bisa jadi mungkin tweet dari Elon Musk seperti itu mempengaruhi trader-trader yang pegang Bitcoin teman-teman ya. Seperti biasa kalau di dalam saham ataupun cryptocurrency biasanya keluarnya rilis news atau news release ya, seperti itu biasanya akan mempengaruhi trader yang memegang barang tersebut. Ya, misalkan news itu bagus, maka bisa jadi orang akan borong. Kalau newsnya itu mungkin kurang bagus untuk barang tersebut ataupun Bitcoin ataupun cryptocurrency, tentu orang akan melepas. Jadi sepanjang perjalanan saya di dalam trading itu saya melihat kondisi orang yang megang barang itu apabila ada berita-berita yang ya mungkin tidak bagus terhadap barang yang dia pegang, maka sifat pertama dari orang, sikap yang pertama yang akan diambil orang tersebut adalah mengamankan modal. Ya. Jadi exit dulu. Karena apa? Karena prinsip dari trader itu, sebenarnya trader itu memiliki tugas utama adalah melindungi modalnya. Jadi bisa jadi ketika dia mungkin membeli Bitcoin pada harga yang ya mungkin menurut dia, kalau seperti chart saya ini, mungkin dia udah beli di support ya. Dia udah beli di support seperti di gambar saya ini. Mungkin dia udah beli support, tetapi dia juga memasang stop loss ya. Artinya stop loss artinya kalau misalkan apa yang dia pikir, misalkan apa yang dia pikir di support ini sudah murah seperti itu, tapi dia melindungi modal dia dengan stop loss. Sehingga ketika plan yang berjalan bukan plan A, misalkan plan A-nya adalah Bitcoin akan lari ke atas seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya perpanjang ya teman-teman. Kalau ini misalkan saya perpanjang seperti ini. Nah, seperti ini ya, price channel seperti ini, tentu orang yang sudah beli, sudah menganalisa, sudah beli di support, dia akan berharap plan A-nya ya. Kemudian karena dia seorang trader, maka dia juga akan mengamankan posisi dia dengan stop loss. Itu wajar sekali. Itu wajar sekali teman-teman. Jadi misalkan di sini ya. Nah, ini misalkan saja. Misalkan kalau kita lihat seperti ini ya. Ini adalah target, kemudian risk and reward target ya teman-teman. Jadi misalkan orang yang udah positioning di support ya, di support itu di bagian bawah dari price channel ini, dia berharap adalah barangnya tuh larinya ke atas ya, ke sini ya, ke atas, sehingga minimal dia dapat 6%. Dia dapat 6% ya. Jadi barangnya lari dari sini teman-teman, sini ke sini. Nah, dia dapat 6% seperti itu. Kalau dia seorang trader ya, seperti itu. Terus kemudian karena dia seorang trader, dia tahu juga cara mengamankan modal, maka dia juga memasang stop loss. Biasanya perbandingan antara target profit dengan stop loss itu harus lebih besar target profitnya. Misalkan target profitnya ini 6%, nah ini stop lossnya misalkan, nah stop lossnya dicari dari titik yang terdekatnya.
Nah, kalau kita lihat titik terdekatnya sebenarnya adalah support dari lower price channel ini, tapi bisa juga mungkin dia menggunakan titik ini, ya, atau dia menggunakan retracement 38. Jadi mungkin orang-orang yang sudah masuk di dalam koridor harga ini, teman-teman, maka menggunakan Fibonacci ini untuk support, bisa juga menggunakan last candle, ya, atau bisa juga menggunakan candle ini, atau bisa juga menggunakan ini. Tetapi tentu ya, kalau menggunakan yang bawah ini tentu risk-nya lebih besar daripada reward. Kalau misalkan dia hanya take profit di sini. Seperti itu. Tapi mungkin bagi seorang longer term atau trader yang waktu hold-nya lebih lama, mungkin misalkan take profit-nya dia adalah di sini, ya, mungkin dia belum kena stop loss-nya. Ya, karena porsinya kalau misalkan dia menggunakan risk and reward yang lebih tinggi, misalkan saya naikkan ke sini, ya risk rewardnya dia 15%. Kalau misalkan exitnya dia di sini, ya masih lebih besar tapi risky, teman-teman. Atau mungkin misalkan dia stop lossnya menggunakan di sini. Jadi bisa jadi trader itu kan menggunakan target profit dan stop loss beda-beda ya. Kalau misalkan ya ada trader yang menggunakan target profitnya adalah di high-nya dari BTC di sini. Di sini high-nya atau di 950, which is itu adalah sekitar 15% dan dia akan keluar misalkan dia menggunakan supportnya di 38 retracement, dia akan keluar di 23. Berarti di sini ya, berarti dia akan take profit dengan keuntungan adalah 15% dan apabila dia stop out, dia kenanya 5%. Jadi masih lebih besar ya, teman-teman. Di sini 15% dibanding 5%. Jadi masih besar. Jadi ada banyak kemungkinan ini kenapa Bitcoin ini turun. Kemungkinan orang-orang juga posisi short dulu, posisi cut loss dulu. Istilahnya keluar dulu untuk mengamankan modal. Terutama orang-orang yang belinya udah cukup tinggi. Kalau teman-teman yang belinya di bawah ini, ya tentu masih ada space, walaupun ya udah ketar-ketir sekali, teman-teman. Ya ketar-ketir saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman ya, ini di sini, kalau misalkan orang yang udah beli di retracement 38, jadi ada trader yang berani spekulatif buy kemarin di sini ya. Seperti yang saya bilang, area 0 sampai 23 retracement nih, di sini nih, ini adalah area spekulatif buy. Bagi trader-trader yang berani untuk spekulatif, maka berani masuk di area sini, ya. Tapi kalau trader yang sifatnya confirm trader, dia masuknya di area sini, teman-teman. Yang saya bilang tadi, yang area sini, misalkan bisa jadi dia masuk di 38 retracement di sini. Tetapi dia juga memasang stop loss di 23 di sini ya, di area sini dia stop loss. Yang mana saya udah bikin ini adalah risk-nya dan ini adalah reward-nya. Reward-nya 15%, ya, risk-nya 5%. Jadi masih besar reward-nya seperti itu. Itu untuk orang-orang yang masuk di area 38, dia memasang, kemungkinan dia memasang stop loss di retracement 23 dan atau 5% dan take profitnya 15 atau di high-nya 100. Tapi bagi teman-teman yang masuknya di sini spekulatif buy, walaupun dia masih untung, tapi keuntungannya juga udah tergerus banyak. Contohnya kalau misalkan dia masuk di area sini, saya anggap dia masuknya di area paling lebar ini. Kemarin aja dia udah profit 15%. Kalau sampai di 61 retracement. Kalau sampai 50 tuh 12%. Kalau seandainya masuk ke area breakdown-nya kemarin, dia untung 10. Kalau misalkan harganya dip-nya tadi, dia udah 0 posisinya. 0, kalau posisi sekarang dia hanya profit 2%. Bayangin, dari profit 16% hanya tinggal 2% untuk saat ini. Itu juga sebenarnya terjadi juga di Dogecoin ya, teman-teman. Kalau ingat, Dogecoin itu bergeraknya sangat volatil. Kalau teman-teman lihat, Dogecoin kalau naik juga turunnya bisa sampai turun 70%. Itulah kenapa sebenarnya di dalam cryptocurrency, di dalam
Dogecoin, di dalam Bitcoin pun, kalau saya pribadi lebih suka trading karena volatilitasnya tinggi. Ketika volatilitas tinggi, ketika pergerakan harga range hariannya tinggi, maka disitulah tempatnya trader itu akan berkumpul untuk mencari profit dari fluktuasi harga, seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih, apakah masih prospek seperti itu? Kalau menurut saya ini sifatnya masih ada, ini kan berita baru rilis ya teman-teman. Berita baru rilis, dan kalau misalkan muncul berita yang sifatnya mungkin kurang bagus bagi barang tersebut, kemungkinan turunnya dia sudah akan lebih dalam lagi dan tidak ada rebound seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini ada rebound ya, ada perlawanan. Support saat ini untuk Bitcoin yang mesti diperhatikan itu adalah di 730. Di 730 juta teman-teman ya, 730 juta. Sekarang ini kan harganya di 770 juta. Ini saya menggunakan IDR. Jadi yang mesti diperhatikan kalau harga sekarang itu di situ. Jadi saya coba bersihkan dulu supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ya, ini yang kemarin ya, ini tren turun, dia udah retrace, tetapi dia break di sini ya. Ini ada garis yang di break tadi yang saya bikin tadi. Dia break di sini garisnya ya. Nah, terus breakdown di sini, terus turun. Jadi untuk support saat ini untuk Bitcoin jelas di 730-an. Resistan ada di sini. 770-an atau 780 ya. Support ada di, maksud saya support ada di 730 di sini. Loss-nya ini, supportnya 732. Resistan ada di 784. Nah, sebenarnya dari koreksi kemarin, kita itu bisa ngelihat juga kira-kira koreksi wajarnya kemarin tuh sampai berapa. Kita bisa melihat itu ekstrim atau enggak. Kita bisa cari di sini swing low, kita tarik ke swing high. Ya, teman-teman, kita lihat kita dapat swing low di sini. Kita dapat swing high di sini. Kita akan menilai koreksi ini itu enggak. Istilahnya koreksi ini ekstrim atau enggak, seperti itu. Kita akan tarik. Oke, saya push dulu. Kita akan tarik di sini. Koreksinya sangat ekstrim. Benar, koreksinya sangat ekstrim. Kenapa? Karena dari tren naik ini koreksi umumnya Bitcoin ini memang sebenarnya kalau dia tren channel naik ini. Jadi teman-teman kalau ada channel naik ini teman-teman yang saya bikin kemarin, ya. Kalau channel ini, price channel ini bagus, maksudnya trennya masih berlanjut di price channel ini, seperti ini, maka koreksinya dia seharusnya hanya sampai 23. Ya di sini nih, di terusan channelnya ini. Jadi koreksinya hanya sampai 23 aja. Overshoot sedikit. Tetapi di sini kemarin, yang di sini tadi pagi ya, itu breakdown. Breakdown langsung tembus, keluar dari channel, tembus retracement, keluar dari channel, terus koreksinya udah sampai 38. 38 tidak kuat. Teman-teman lihat candlenya. Candlesticknya di 38 tuh langsung tidak kuat di sini. Sehingga targetnya adalah 61. 61 jadi target penurunan dari Bitcoin, wajar karena di sini juga ada demand. Diharapkan demand ini, yang kumpulan ini menjadi penahan Bitcoin. Apakah bisa? Apakah benar? Kalau kita tarik nih, penurunan Bitcoin sampai 61%, sampai 78%, atau area sini dia mulai ada tahanan, mulai ada perlawanan tidak turun lebih dalam lagi. Kalau menurut saya itu karena di bagian kiri ini ada demand area. Jadi demand area ini bisa menjadi support yang menahan penurunan Bitcoin. Jadi sementara ini udah 9 jam dari tweetnya Elon Musk, kita bisa melihat untuk Bitcoin sudah mulai berkurang tekanan jualnya. Kita mesti ngecek lagi beberapa jam lagi ke depan apakah titik ini sudah confirm sebagai area stop penurunan dari Bitcoin tersebut. Jadi itu aja teman-teman update saya untuk Bitcoin yang turun karena
Kalau menurut saya karena ada tweet dari Elon Musk ini, ya, Tesla has suspended vehicle purchase using Bitcoin. Tentu para trader akan mengamankan modalnya dulu. Yang penting amankan modal dulu. Profitnya tadi yang saya hitung ada yang 16%, kemudian turun, ya amankan dulu. Karena tugas utama dari trader adalah mengamankan modalnya seperti itu. Entah nanti mau masuk lagi atau apa, sangat mungkin mereka akan masuk lagi, ya. Kalau kita lihat sampai saat ini tekanan jual sudah mulai berkurang. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.